Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Pada malam hari ini kita atau anak ingin berbagi faedah dari apa yang ana baca, ana dapatkan dari risalah Syekhina al-Allamah Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala, yang sebenarnya itu terdapat sekian rasail yang kemudian digabungkan dan disatukan, kemudian dicetak dalam satu cetakan buku atau kitab. Risalah tersebut beliau beri nama dengan Nasihah Ukhawiyah ila al-akh al-Syekh Falih Al-Harbi. Ada dua risalah Ukhawiyah, al-ula wa al-thaniyah, yang pertama dan yang kedua. Kebetulan hari ini ana mencoba membaca, ana dapatkan di sana fawaid muhimmah, faidah-faidah muhimmah ilmiah bagi talabatul ilm secara khusus dan as-salafiyun secara umum. Sebelum kita membaca risalah ini dan fawaid yang ada di dalamnya, judul risalah atau surat ini yang beliau hafizahullah tujukan kepada seseorang yang dahulu terhitung bagian daripada ulama di kota Madinah. Secara umur kalau saya tidak salah sudah di atas 70 tahun, atau mungkin hampir 80 tahun, saya kurang bisa memastikannya, tapi cukup berumur. Nama ini yaitu Falih Al-Harbi sering disebut pada masa fitnah Al-Qutbiyah pada tahun-tahun 94, 95 kurang lebih. Namun pada awal tahun 2000, tahun 2000-an, orang ini yaitu Falih Al-Harbi memunculkan sebuah problem, atau lebih tepatnya dinamakan fitnah yang cukup besar, yang memecah belah salafiyin di berbagai negara.
di Madinah, di Saudi, di Kuwait, di Emirat, di beberapa negara di Afrika, di Aljazair, dan beberapa negara lainnya. Bentuk secara umum yang mungkin nanti kita akan tahu lebih rinci, sebatas waktu yang ada pada kita mungkin lebih dari 1 kali majelis. Secara umum dan secara global, fitnah orang ini yang disebut dengan Falih al-Harbi adalah mirip dengan fitnah al-Haddadiyah atau juga sesudahnya fitnah al-Hajuriyah, yaitu mentahdir beberapa salafiyin atau duat salafiyin di berbagai negara, menuduhnya sebagai hizbi atau sebagai mubtadi', memperingatkan salafiyin untuk menjauhinya dengan menggunakan laqab atau julukan-julukan yang berisi caci maki. Kemudian dikemas perbuatan yang memecah belah salafin ini dengan kemasan bahwa ini bagian daripada tahdzir terhadap ahlul bid'ah atau bagian daripada ilmu al-jarh wa ta'dil. Ini fitnah Falih al-Harbi sebagai salah satu contoh, sekali lagi salah satu contoh dari yang pernah kita bahas dari tulisan Syekh Abdullah Al-Bukhari tentang rincian dan gambaran-gambaran al-hajr serta hukumnya, penerapannya, di mana sempat disebutkan oleh beliau ada pihak-pihak yang ghulu, yang ekstrim, yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah, yang tidak kemudian kembali bertanya kepada para ulama al-kibar, sehingga yang terjadi bukan tahdzir dan juga kemudian al-hajr yang ilmiah, yang didirikan di atas al-adillah wal barahin, dalil-dalil dan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, yang menjaga keharuman dan keindahan ilmu itu sendiri, ilmu jarh wa ta'dil. Yang ekstrim dalam penerapannya, serampangan di dalam mengamalkannya, sehingga bukan lagi jarh wa ta'dil yang ilmiah, yang adil, yang dipenuhi dengan sikap kasih sayang, sikap ar-rifqu, ditempatkan pada tempatnya bagi orang-orang yang memang pantas mendapatkan tahdzir. Tapi yang ada serampangan, akhirnya yang terjadi apa? Kezaliman, kedustaan, rusaknya akhlak dan adab, dan perpecahan. Maka Syekhuna Al-Allama Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah bangkit, tidak tinggal diam, mencoba untuk membenahi keadaan
menenangkan suasana, menasehati berbagai pihak yang terus berselisih, saling mengecam, saling menuduh. Karena yang satu merasa terzalimin, akhirnya membantah. Merasa dituduh dengan tuduhan dusta, akhirnya menulis. Sebagiannya merasa bahwa ini adalah sebuah ketidakbenaran, kebatilan, harus dijelaskan. Maka Syekhuna Rabi menenangkan keadaan itu dengan nasihat-nasihat. Yang berkunjung ke rumahnya dinasehatin, sebagiannya ditelepon. Perhatikan antum ini sejarah ini ya. Ikuti baik-baik. Ikuti baik-baik. Mungkin ada di antara antum saat awal munculnya fitnah ini baru lahir, sehingga tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa ini? Barakallahu fikum. Syekhna Rabi mencoba untuk membela beberapa pihak yang terzalimin, yang dituduh sebagai hizbi. Syekh menyatakan rajul fadil, dia orang baik, dia dai salafi. Ana tidak melihat pada dia perkara yang mengharuskan dia ditahdzir. Fulan wa fulan wa fulan. Syekh berbicara, mengingatkan, coba tolong disebutkan hujah-hujahnya, bukti-buktinya. Kalau memang benar-benar terbukti menyelisihi al-manhajus salafi, atau dia seorang atau dai yang merusak, kita akan sama-sama berbicara dan mentahdirnya. Nasihat, ujangan, bimbingan, irsyadat dari Syekh Rabi ini ditakwil-takwil, kemudian dibantah pada berikutnya. Dibantahnya dengan apa? Menampilkan kaidah-kaidah yang sebagian mereka mempelajarinya dalam ilmu mustalahil hadis atau dalam ilmu ar-rijal, ar-riwayat. Semisal man alima hujja ala man lam ya'lam. Bahwa orang yang punya data, punya ilmu tentang suatu perkara adalah hujjah terhadap yang tidak berilmu tentangnya. Saya tahu, saya punya data. Benar memang kaidah ini. Enggak ada yang menyelisih di kalangan ulama bahwa ini adalah hak. Bahwa man alima hujjah ala man lam ya'lam. Tetapi bagaimana anak-anak muda menerapkannya? Bandingkan dengan penerapan al-a'immah Al-Albani, Ibnu Utsaimin, Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, wa a'immatul mutaqaddimin, Ibnu Al-Qayyim, Ibn Taimiyah, Al-Baihaqi, Al-Bukhari, Ibnu Al-Madini, Ibn Ma'in, Ahmad bin Hanbal. Bagaimana mereka menerapkan ini semuanya? Anak-anak muda sesuai dengan kemudaannya. Emosi, terburu-buru, cepat menyimpulkan. Kaidah dikemas lagi, berbagai tahdzir dan hajar yang serampangan tadi, yang menodai dan mengotori ilmu jarh wa ta'dil itu sendiri. Barakallahu fikum. Dengan kaidah semisal ahlul balad adra bima fih, atau dengan redaksi lain ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Penduduk suatu negeri lebih tahu tentang isi dan apa yang terjadi di negeri itu. Benar. Memang benar. Tapi mutlak demikian diterapkannya, atau di situ ada kondisi-kondisi yang diperkecualikan oleh ulama, yang dibedakan oleh para ulama. Sehingga ada beberapa kondisi kaidah ini tidak bisa berjalan, kaidah ini tidak bisa diterapkan.
Begitu juga dikemas berbagai tahdzir Faleh Al-Harbi dan yang bersamanya terhadap duat, para dai, para mustafidin di beberapa negara dengan ucapan al-jarhul mufassar muqaddam ala at-ta'dil, bahwa jarah yang datang dalam bentuk rinci, detail, itu harus lebih dikedepankan daripada pujian dan rekomendasi atau ta'dil terhadap orang tersebut, orang yang ditahdzir. Benar. Oh, ini kaidah datang dari salaf. Datang dari salaf. Tapi pada penerapannya kita ini butuh bimbingan ulama. Nanti kita lihat bagaimana al-a'immah menyikapi hal yang seperti ini. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Dan masih sebelum kita membaca risalah ini, yang semoga Allah jadikan sebagai pemberat timbangan atau mizan amal saleh Syekhna Rabi hafizahullah ta'ala, sebagai saksi bahwa beliau telah menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang kemudian sebelum beliau memulai nanti membongkar kesesatan Faleh Al-Harbi, ditulis sebuah risalah, surat Nasihah Ukhawiyah, nasihat persaudaraan untuk saudaraku Faleh Al-Harbi. Risalah tertutup dengan bahasa, nanti kita akan lihat bagaimana sopannya Syekh, bagaimana risalah ini ditulis tertutup supaya tidak didengar dan dimanfaatkan oleh banyak pihak. Ikutin cara ini ya ikhwan, pelajari ini akhlak. Dan bahwa sana Syekh Rabi tidak asal main tahdzir, tidak asal main jarh wal hajr. Kata-kata yang digunakan kata-kata yang indah, yang sopan, latif. Syekhna Rabi hafizahullah ta'ala. Risalah Ukhawiyah ini tadi tidak cukup sekali, bahkan ada risalah Ukhawiyah al-ula dan risalah al-Ukhawiyah al-thaniyah. Penuh adab. Enggak lama setelah fitnah Faleh Al-Harbi, ana kurang ingat betul itu pada tahun 2002 atau 2003, 2004 persis mulainya, yang jelas terjadinya setelah fitnahnya Abul Hasan Al-Ma'ribi. Antum pernah dengar kan, tahu siapa Abul Hasan? Abul Hasan inilah yang karena pertanyaannya ba'dallah kepada Syekh Al-Albani, muncullah julukan, laqab buat Syekh Rabi bahwa huwa hamilu rayati al-jarhi wa ta'dil bihaqqin fi hadzal asr. Rabi bin Hadi adalah pembawa bendera atau panji ilmu jarh wa ta'dil dengan hak di zaman ini, kata Al-Albani, bukan dengan pernyataan para doktor di jamiah. Al-Albani yang mengatakan ini. Dari mana munculnya ini? Pertanyaan Abul Hasan Al-Ma'ribi, yang ternyata yang di waktu itu juga dia bertanya, atau mungkin saya luruskan, ucapan ini munculnya saat Syekh Al-Albani diajukan kepada beliau buku-buku dan karya Syekh Rabi ketika membantah dan menjelaskan, membongkar kesesatan Sayyid Qutb. Dan di waktu itu ada orang-orang yang mencoba meragukan, membikin syak pada karya-karya Syekh Rabi dengan syubhat. Pada tahun-tahun 94, 95, 96, maka disodorkan kepada Syekh Al-Albani karya-karya Rabi bin Hadi Al-Madkhali, dan muncullah
ucapan tadi. Pada tahun kurang lebih 97 ya, Abul Hasan menemui Al-Albani di Yordan. Kemudian beliau atau Abul Hasan mengajukan beberapa pertanyaan, antara lain, apa pendapatmu ya Syekh tentang orang-orang yang berbicara atau mencela, berbicara negatif tentang Asy-Syaikhain, Syekh Rabi' Al-Madkhali dan Muqbil Al-Wadi'i. Dijawab oleh Syekh Al-Albani fima makna, secara makna, ahadur rajulain, imma jahil, satu dari dua jenis manusia yang berbicara jelek, negatif tentang dua syekh ini. Bisa dia orang jahil yang bodoh, tidak tahu keilmuan dua orang ini, keutamaannya, ya, sehingga dia berbicara seenaknya seperti itu. Atau dia adalah sahibu hawa, pengikut hawa nafsu, tahu sebenarnya, tapi dia punya akidah yang menyimpang, yang tidak suka kepada syekh, mengikuti hawa nafsunya. Dia orang-orang yang sahibu hawa, sahibu bid'ah. Satu dari dua jenis manusia ini. Subhanallah, berselang kurang lebih 5 tahun setelah pertanyaan itu, Abul Hasan termasuk deretan orang-orang yang berbicara dan mencela Syekh Rabi'. Fahuwa sahibu hawa. Ya subhanallah ya ikhwan. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Enggak lama setelah itu mulai muncul fitnah Yahya bin Ali Al-Hajuri. Syekh Rabi' punya info tentang dia sejak tahun 2002, 2003, 2004 tentang akhlak Yahya Al-Hajuri dan beberapa catatan-catatan pada manhajnya. Sementara Yahya Al-Hajuri berada di atas kursi Syekh Muqbil mengajar uluf di Dammaj. Akhlaknya yang jelek, ucapannya yang kotor di majlis, di masjid, fi baitin min buyutillah. Di hadapan uluf talabatul ilm, dididik dengan didikan seperti itu. Omongan-omongan yang kita mungkin malu menyebutkannya di kebun sana atau di dekat hammamat bahkan. Ini disebutkan di Baitullah. Wa amam talabatul ilm al-kurama al-muhtaramin, yang terhormat karena mereka menuntut ilmu di Baitullah Jalla wa Ala. Syekh Rabi' menulis surat menasehatin Yahya bin Ali Al-Hajuri dengan sopan. Sampai di sana Syekh menghimbau, cobalah antum ajarkan kepada tulab kitab Adabul Ulama lil Imam Al-Ajurri. Adabul Ulama atau bihadzal unwan. Itu sebenarnya teguran terhadap dia, terhadap Hajuri. Bacakan kepada tulab antum kitab ini. Harapannya Syekh, kalau ente membaca, anda membacanya, anda bisa mengambil pelajaran dari akhlaknya para ulama. Terus Syekh pelan-pelan sampai muncul fitnah pada tahun 2006, tahdzir terhadap beberapa masyayikh dan duat di Yaman pada kala itu. Permulaannya muncul tahdzir terhadap Abdurrahman Al-Adani rahimahullahu taala. Wa ghafaralah. Dituduh hizbi. Di majlis dibicarakan. Syekh Rabi' menasehatin, enggak ada hizbiyah, semua ahlus sunnah, mereka du'atus sunnah. Nah, Syekh menasehatin dalam beberapa kali, dalam penelponan, dalam telekonferensi, ke berbagai acara daurah dan yang semisalnya, dinasihatin ukhuwah, jangan saling mencela. Kalian bersaudara, kalian salafiyin. Yahya Al-Hajuri tetap memberikan syubhat-syubhat, ya ikhwan. Kaidah-kaidah. Dia dan murid-muridnya sebagaimana Falil Harbi, dia dan murid-muridnya. Kaidah-kaidah yang tidak dibenarkan oleh para ulama, cara penerapan yang seperti itu. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Yahya Al-Hajuri tidak kalah kotornya omongannya dibandingkan Falil Harbi. Syekh Rabi'
meminta kepada Falih Al-Harbi dalil-dalil, bukti-bukti tentang orang-orang yang dia tahdzir. Sebagaimana hal ini diulangi oleh Syekhna Rabi kepada Yahya Al-Hajuri. Apa dalil antum? Apa bukti antum mentahdzir dia? Wallahi kata Syekh, kalau ada yang sampai masuk dalam golongan ahlul bid'ah, kita pun akan mengangkat suara kita mentahdzir dia. Tapi mana dalilnya? Apa buktinya? Yahya Al-Hajuri tidak bisa mendatangkan dalil. Mencoba untuk menyebutkan beberapa hal, masyayikh menilainya ini bukan perkara yang karenanya seorang boleh ditahdzir. Ini dalil yang dianggap sebagai dalil, bukanlah perkara-perkara yang dengannya seorang dikatakan telah keluar dari manhaj salafi. Tahun berganti tahun terus. Syekh nasihati. Nasihatnya Syekh ditakwil-takwil. Dengan kaidah-kaidah tadi. Man alima hujjah ala man lam ya'lam. Yang berilmu, yang punya bukti itu adalah hujjah terhadap yang tidak punya bukti, yang tidak punya ilmu tentangnya. Syekh meminta hati ilmunya. Mana buktinya? Nggak bisa, nanti bersama waktu akan jelas. Loh, kok bersama waktu akan jelas? Kalau belum jelas dan menunggu waktu untuk jelas, kenapa ditahdzir? Tunggu sebentar. Jangan terburu-buru. Falih Al-Harbi pun sama. Kaidah al-jarhul mufassar muqaddam ala at-ta'dil diucapkan oleh atba' Yahya Al-Hajuri bahwa tahdzir syekhina an-nasihul amin al-muhaddits Yahya bin Ali Al-Hajuri adalah jarh yang mufassar, tahdzir yang mufassar, yang detail, rinci. Sementara Syekh Rabi' hanya memberi tazkiyah, memberi ta'dil. Kaidah mengatakan, Al-Imam Zahabi, Al-Imam Suyuti, Al-Imam Kaza mengatakan bahwa al-jarh al-mufassar muqaddam. Naam, benar memang. Tapi mana yang mufassar itu? Mana buktinya? Dan nanti kita akan lihat apakah kaidah-kaidah yang tadi disebutkan itu memang diterapkan secara mutlak begitu, atau ada batasan-batasannya, atau ada kondisi-kondisi tertentu kaidah itu tidak bisa diterapkan. Al-mutsbit muqaddam 'ala an-nafi. Seorang yang mendatangkan isbat tentang suatu perkara itu dikedepankan dibandingkan orang yang menafikan, yang mengatakan tidak ada. Fulan mengatakan ada tadi dia, yang satu mengatakan enggak ada. Kaidah secara global mengatakan yang menyatakan ada itu yang dikedepankan. Ini ya sekarang sedang disebutkan secara global. Bagaimana sih penerapan kaidah ini? Insyaallah kita akan dengarkan bagaimana ulama-ulama kita menerapkannya. Misalkan nih contoh sebelum kita masuk secara rinci. Al-mutsbit muqaddam 'ala an-nafi. Kaidah. Antum cari di buku mustalah dapat antum. Iya benar ya. Ya memang benar. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Yang mutsbit mengatakan, "Ana tadi lihat si fulan pakai baju merah. Pakai sendal ini. Kopiahnya seperti ini, pakai motor ini, persis." Yang satu mengatakan enggak ada. Kaidah sekali lagi secara global mengatakan apa? Al-mutsbit muqaddamun 'ala an-nafi. Yang mengisbatkan, yang menyatakan saya melihat, apalagi dia rinci, pakai baju merah yang biasa dipakainya, sendalnya juga sama, motornya juga sama, dia. Dibandingkan yang mengatakan enggak, anak enggak melihat. Tapi saat dirinci, saat didetail, betul tadi antum enggak melihat, enggak. Kalau yang tadi baju merah dan sendalnya itu, motornya itu si Elan, bukan si Fulan. Yang menafikan ini rinci ternyata.
Memang dia punya baju, bajunya si fulan. Mirip persis, sendalnya sama. Motornya kebetulan dia lagi pinjem. Yang menafikan ini tadi punya data. Berarti kaidah musbit muqaddamun 'alan nafi itu membutuhkan rincian dalam beberapa kondisinya, dipastikan dulu. Barakallahu fikum. Nanti akan ada contoh-contoh insyaallah. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Dua fitnah besar ini, Falih al-Harbi wa Yahya al-Hajuri, benar-benar menyibukkan salafiyin dan ulama. Memecah belah salafiyin. Ahlul bid'ah tidak mampu mendatangkan syubhat seperti itu. Ahlul bid'ah yang jelas-jelas ahlul bid'ah itu tidak mampu atau bahkan tidak mampu untuk, dalam tanda kutip, berbicara sampai kepada urusan-urusan yang sifatnya pribadi. Tapi di dua fitnah ini, fitnah Falih al-Harbi wa Yahya al-Hajuri, terus meneropong dan menerawang sampai kepada urusan pribadi seseorang. Yang itu pun dusta ternyata. Yang itu pun ternyata penuh dengan tambahan dan pengurangan. Hati-hati ya ikhwan. Ambil pelajaran. Kemudian barakallahu fikum, Falih al-Harbi, begitu juga Yahya al-Hajuri, ketika mereka punya catatan, punya data tentang seseorang, dan kemudian akan ditahdzir, divonis sebagai hizbi atau ahlul bid'ah, atau memperingatkan salafin agar menjauh darinya. Falih al-Harbi di Madinah, tidak jauh dari Syekh Rabi yang ada di Mekah, bisa berjumpa. Jangan keburu dibicarakan di majelis. Tulis kamu punya data, datangkan dengan bukti-buktinya. Jumpa dengan Syekh. Atau di Madinah ada Syekh Ubaid al-Jabiri. Sampaikan, wahai Syekh, ana punya data tentang si fulan begini-begini. Ana dapat dari sini, ini dapat, ini buktinya, ini rekamannya, ini begini. Dan ini sebuah kesalahan yang fatal, karena Allah mengatakan begini, Rasul mengatakan begini, Kif, jangan terburu berbicara di majelis. Begitu juga Yahya al-Hajuri yang mengatakan Syekh Rabi abuna, waliduna, ustaduna. Itu bukan hanya di lisan ya akhi. Amalkan. Kalau betul-betul Anda mengatakan Syekh Rabi abuna wa waliduna, kenapa ketika yang seperti ini Anda lupa kepada al-walid? Anda punya catatan, tafadhal. Punya catatan kalau dulu tentang Abdurrahman al-Adani rahimahullah, ya, datang atau sampaikan surat kepada Syekh Rabi, sebagaimana Syekh Rabi menghargai kamu, sebagaimana Syekh Rabi menutupi aib kamu dalam surat rahasia. Datang, ya Syekh, ana punya data begini, madza ra'yuk, bagaimana pendapatmu wahai Syekh? Nah, tanya kepada al-kibar. Bukan sekedar dalam rangka menghormati, bukan, dalam rangka mencari ilmu. Jangan-jangan beberapa data yang kita anggap sebagai sebab jarah, jangan-jangan beberapa bukti yang kita anggap, kita nilai sebagai sebab tahdzir, ternyata ulama kibar menyatakan la, ini masih bisa dinasihati, ini masih bisa dibenahi, ini tidak menyebabkan kita mentahdzir dia. Dapat ilmu kita, ilmu adabnya, ilmu ta'anninya, ilmu dalam menilai data, sehingga akibatnya positif. Tenang suasana ini, tidak berpecah salafin, tidak kemudian saling mengumbar aib sampai masuk kepada istri-istri, diumbar aibnya dengan dusta, sampai tentang macam-macam dusta, aib disebarkan di internet. Nah, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, risalah Syekhna Rabi hafizahullah yang beliau beri judul dengan Nasiha Ukhawiyah. Perhatikan baik-baik, risalah dengan judul Nasiha Ukhawiyah. Nasiha, bukan iqamatul hujjah, iqamatul hujjah wal barahin, tidak. Nasiha Ukhawiyah, persaudaraan.
ila al-akh Asy-Syaikh Fali Al-Harbi. Jangankan Fali Al-Harbi, bahkan Syekhuna Rabi dalam beberapa rosailnya membantah orang yang bukan salafi, orang-orang yang jelas-jelas dia hizbi. Nah, tetapi subhanallah semua itu dihiasin dengan kata-kata yang sopan, adab, ilmiah, ta'anni, dirasakan oleh yang membacanya ini adalah kasih sayang. Dirasakan sebagai kasih sayang, bukan sebagai upaya menghancurkan dan menjatuhkan. Terasa kasih sayangnya. Salah satu bantahan beliau terhadap seorang di negeri Mesir yang dikenal dengan Mahmud Lutfi Amir. Orang ini hizbi, mencela Syekh Rabi dan menuduh Syekh Rabi berpemikiran takfir. Perhatikan baik-baik, jelas-jelas datanya lengkap, tertulis menuduh Syekh Rabi berpemikiran takfir. Di dalam bantahannya itu Syekh menyatakan dengan kata-kata yang indah di dalam menulis, antara lain qala Asy-Syaikh Mahmud Lutfi Amir waffaqahullah. Berkata Asy-Syaikh, pakai kalimat syekh, enggak pantas orang itu disyekhkan. Tapi Syekh sedang ingin menunjukkan bantahan ilmiah, adab, terasa kasih sayang. Nah, waffaqahullah, semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Doa lagi. Ini yang kita sekarang melihatnya sulit didapati oleh di beberapa pihak. Yang adalah celaan-celaan kata-kata yang kotor. Wal'iyadzubillah. Kita lanjutkan insyaallah hal ini pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.